Jadi ini nanti kami terangkan dulu, setelah itu baru diskusi tanya jawabnya. Biarkan saya melaksanakan presentasi ini, teman-teman misalkan ada beberapa pertanyaan silakan ditulis atau apa, biar nanti informasinya tidak lepas seperti itu. Alur detail PPG transformasi Daljab Kemenak tahun 2025. Jadi kenapa ada transformasi? Karena ini ada percepatan di Kemenak, sudah dimulai dari Diknas kemarin di tahun 2024, sementara Kemenak masih menyesuaikan. Jadi di tahun 2025 ini alhamdulillah nanti akan dimulai di batch 1 tanggal 10 Maret yang semestinya harus dimulai tanggal 1 Maret kemarin karena memang ada beberapa kendala dan lain sebagainya. Pusat memutuskan untuk mengundurkan jadwal lapor diri, terus kemudian orientasi dan proses PPG dalam jabatan Kemenak ini. Desain program PPG Daljab transformasi tahun 2025 ini, teman-teman sudah ada di tahap 1, sudah semuanya, sementara juga sudah melakukan lapor diri, mungkin ada yang belum, karena memang tanggal 7 adalah deadline dari pusat, yang semestinya tanggal 28 Februari kemarin, alhamdulillah ada perpanjangan waktu sekitar 7 hari, jadi masih ada 1 hari, besok malam sampai pukul 23.59. Tetapi ada beberapa LPTK yang sudah mewajibkan pesertanya untuk lapor diri. Ya mungkin teman-teman juga ada yang sudah, juga ada yang belum. Artinya itu adalah tahapan yang harus diikuti, tahapan yang harus dilaksanakan. Jadi saya bisa katakan untuk tahap seleksi ini sudah selesai. Ya, kita katakan selesai. Terus kemudian nanti untuk pelaksanaan akan dimulai tanggal 10 yaitu orientasi mahasiswa. Orientasi ini nanti sangat penting teman-teman, jadi harus diikuti dan wajib diikuti karena memang nanti banyak informasi yang akan didapatkan di orientasi mahasiswa ini. Jadi teman-teman itu nanti akan diundang melalui Zoom meeting atau YouTube karena memang pesertanya sangat terbatas melalui LPTK masing-masing. Jadi nanti untuk prosesnya itu akan dijelaskan ya secara detail di waktu orientasi ini. Terus kemudian ketika itu ya tanggal 10 juga nanti akan dibuka LMS. Jadi nanti sistemnya adalah melalui LMS. Jadi nanti teman-teman akan melalui di sana. Apakah itu nanti melalui akun emis atau mungkin untuk saat ini kok dikembalikan ke Simpatika, tetapi nanti ada arahan dari LPTK untuk mengakses akun LMS. Jadi nanti teman-teman akan mempunyai akun untuk masuk ke LMS. Nah, di LMS ini nanti ada 3 hal penting yang harus teman-teman laksanakan, yaitu belajar mandiri modul profesional, waktunya 10 hari, nanti ada timeline-nya. Kemudian belajar mandiri modul pedagogik ini juga 10 hari. Terus kemudian ada belajar mandiri modul pengembangan perangkat pembelajaran PPP P3. Ya, jadi teman-teman nanti di dalam LMS itu akan melaksanakan ini, pembelajaran mandiri mulai modul profesional, modul pedagogik, dan modul PPP. Terus kemudian nanti kalau sudah selesai, jadi ini nanti ada timeline-nya teman-teman, ada deadline-nya, ada tugas-tugas. Jadi nanti diberikan waktu per 10 hari per modulnya. Terus kemudian nanti kalau sudah selesai semuanya, baru dilaksanakan induksi dan tryout. Dan kemungkinan besar nanti setelah kegiatan LMS ini selesai akan dilaksanakan Zoom dengan LPTK. Mungkin hanya sekali untuk memastikan proses LMS-nya itu sudah selesai semuanya atau belum. Jadi nanti prosesnya seperti itu. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut. Terus kemudian ketika sudah selesai induksi dan tryout, pembelajaran mandiri sudah dilaksanakan, kemudian yang terakhir adalah uji kompetensi. Nah, ini yang paling menentukan. Jadi untuk pelaksanaan itu juga sangat penting sekali karena di dalam LMS itu adalah syarat untuk menuju mengikuti uji kompetensi. Uji kompetensi di sini terbagi menjadi 2. Yang pertama
Yang pertama adalah uji kinerja, yang kedua adalah uji pengetahuan. Uji kinerja atau yang lebih kenal disebut dengan UKIN, itu nanti juga ada dua. Yang pertama UKIN penilaian perangkat pembelajaran, yang kedua adalah penilaian video pembelajaran. Ini sebenarnya masih ada satu, ya, yaitu portofolio. Nah, di sini belum ada, tapi nanti kita jelaskan di bagian berikutnya. Jadi nanti ada istilahnya PPL. Ya, teman-teman membuat RPP, 2JP, terus kemudian RPP itu akan dilaksanakan dengan micro teaching bersama siswa-siswinya. Nah, setelah itu nanti hasilnya akan di video, ya, akan di editing. Berapa menitnya belum tahu karena kita masih menunggu pusat. Untuk pengalaman-pengalaman yang sudah berlangsung itu selama 30 menit. Jadi proses 2JP, kalau MI berarti 2 kali 40, 35. Kalau MI maupun RA sama 35 per JP-nya. Kalau MTS, tingkat MTS itu nanti 40 kali 2, berarti 80 menit. Untuk MA 45 kali 2, 90 menit. Jadi melaksanakan pembelajaran selama sesuai dengan tingkatan masing-masing. Ada 35 kali 2, 70, berarti 70, 80, dan 90. Nah, setelah itu nanti hasilnya diedit. Ya, diedit, terus kemudian hasilnya itu nanti akan dikirim ke pusat. Pengisiannya seperti RPL. Ya, pengisiannya seperti RPL. Jadi nanti melalui link, ada linknya, link G-Drive, kemudian dimasukkan, nanti akan dinilai oleh tim pusat. Terus kemudian ada juga uji pengetahuan. Nah, ini yang perlu kita waspadai karena uji kompetensi ini sangat menentukan. Jadi nanti di bimbingan kami itu kami masih meraba-raba sebenarnya. Ya karena belum ada juknis resmi, detailnya itu seperti apa. Di sini dikatakan bahwa untuk uji pengetahuan, tes objektif 50 butir selama 120 menit. Kemudian ada juga tes subjektif atau uraian refleksi berbasis kasus. Kalau melihat format ini adalah diambil dari format piloting kemarin, ya dari Dignas. Jadi tidak menggunakan sistem yang lama. Jadi untuk Kemenak sendiri ke PAI yang baru selesai di bulan Februari kemarin, PAI batch 2 itu soalnya masih 120 soal. Ya, 120 soal itu materinya pedagogik dan profesional. Tetapi kalau melihat format yang 50 butir plus isean plus uraian ini mengikuti format dari Kemdiknas, yaitu dengan materi SJT dan PCK. Tetapi nanti kita sikapi, ya di bimbingan nanti kita sikapi. Kita akan memberikan, kalau misalkan ketika kita bimbingan belum ada juknis resmi, kita akan memberikan materi baik pedagogik maupun SJT. Jadi misalkan nanti katakanlah di tengah-tengah perjalanan dari pusat memutuskan bahwa materinya SJT, berarti teman-teman sudah mempunyai bekal. Tetapi misalkan nanti dari pusat mengatakan materinya pedagogik juga sudah ada bekal. Nah, itu pentingnya untuk mengikuti bimbingan ini. Jadi ini masih kita nanti-nantikan untuk juknis detailnya. Nah, ini adalah desain program PPG Dalajat Transformasi yang akan dilakukan oleh Kemenak Pusat dan calon-calon pesertanya adalah teman-teman sendiri. Nah, ini dimulai dari batch 1. Ini adalah desainnya seperti itu. Kemudian selanjutnya, ini teman-teman pasti sudah mengetahui gambar ini. Ini kami ambil dari GTK Madrasah, dari Pendis Kemenak. Itu ada di Instagram, nanti bisa dilihat lagi. Ya, jadi di dalam proses PPG Dalajat batch 1 ini dimulai dari modul profesional selama 10 hari, mulai tanggal 10 sampai 19, kemudian dilanjutkan modul pedagogik 20 sampai 30, kemudian modul PPP mulai tanggal 2 sampai 11 April, kemudian dilaksanakan induksi itu seperti apa nanti kita akan bahas. Kemudian ada tryout, di situ jelas semuanya, tanggal-tanggalnya, ya mudah-mudahan sesuai dengan timeline yang diberikan oleh pusat. Biasanya teman-teman sudah mengalami sendiri,
ya biasanya itu ada kemunduran. Tetapi mudah-mudahan nanti tanggal-tanggal ini, timeline ini sesuai dengan yang direncanakan oleh pusat. Karena apa? Banyak teman-teman yang menanti-nantikan di batch 2 dan seterusnya. Jadi mudah-mudahan dalam waktu yang sangat-sangat singkat ini, sangat cepat ini, teman-teman benar-benar mempersiapkan. Betul, karena sangat eman-eman sekali. Misalkan nanti tidak dimanfaatkan pemanggilan PPG Dalajab Transformasi ini. Makanya kami sebagai teman bimbingan itu selalu bergerak aktif, kemudian up to date untuk mencari informasi, untuk mengadakan bimbingan, ya karena memang sangat sangat penting sekali. Selanjutnya, alur detailnya yaitu teman-teman nanti akan mulai tanggal 10 Maret yaitu orientasi akademik yang dilakukan oleh LPTK. Jadi semua peserta nanti akan diundang dan wajib mengikuti orientasi akademik oleh LPTK masing-masing baik melalui Zoom meeting maupun YouTube resmi dari masing-masing LPTK. Itu kapan? Tanggal 10. Jadi nanti untuk sebelum tanggal 10, kira-kira tanggal 8, tanggal 9 nanti sudah ada informasi dari LPTK masing-masing. Jadi wajib diikuti. Kemudian selanjutnya, tanggal 10 Maret itu juga nanti setelah selesai mengikuti orientasi akademik, secara resmi akan dimulai proses PPG via LMS. LMS itu apa? LMS adalah Learning Management System, seperti PMM. Ya, di Dignas kalau teman-teman ya mungkin seperti EMIS lah atau Simpatika. Itu namanya LMS. Tetapi di sana nanti teman-teman ada sebuah misi yang harus dikerjakan. Ya, sebuah misi yang harus dikerjakan. Semua tugas atau semua perintah atau instruksi itu harus dilaksanakan. Nah, makanya di situ ada deadline. Jadi di proses PPGV LMS ini terbagi menjadi 5, yaitu dimulai dengan modul profesional tanggal 10 sampai 19 Maret. Kemudian di modul profesional nanti ada tugasnya masing-masing. Nah, nanti kita jelaskan. Kemudian di modul pedagogik mulai tanggal 20 sampai 30 Maret. Jangan sampai nanti ketika sudah dimulai modul pedagogik, modul profesionalnya itu belum selesai. Ya, pokoknya di modul profesional ini dimaksimalkan 10 hari. Baru nanti bisa melanjutkan di modul pedagogik. Terus kemudian dilanjutkan di pengembangan perangkat pembelajaran di modul yang ketiga, tanggal 2 sampai 11 April. Nah, ini setelah hari raya. Ya, jadi nanti kita selama puasa ada bimbingan, Lebaran juga ada bimbingan. Nah, seperti itu. Kemudian induksi tanggal 12 sampai 13 April dan dilakukan tryout di LMS masing-masing nanti tanggal 13 dan 14 April. Jadi nanti sistem tryoutnya itu biasanya bisa diulang-ulang teman-teman. Jadi nanti di sana itu ada soal-soal, terus kemudian ada nilainya berapa. Nah, di kami nanti akan dilakukan pembahasan bersama. Ya, di samping nanti ada tryout dari kami juga akan melakukan pembahasan dari soal-soal yang ada di tryout LMS. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir. Nah, ini detail tugas LMS teman-teman. Jadi nanti di setiap modul itu ada 3, ada profesional, ada pedagogik, dan juga ada pengembangan perangkat pembelajaran. Di sana yang pertama, mengerjakan pretest modul. Jadi nanti mengerjakan pretest modul. Kemudian yang kedua, mempelajari materi yang disajikan dalam modul secara mandiri dan struktur. Ini bersifat mandiri. Jadi nanti teman-teman bisa mengakses melalui akunnya masing-masing. Di sana nanti ada modul-modul yang harus dibaca. Dan menurut kemungkinan besar nanti di dalam modul-modul itu akan dikeluarkan soal-soal di UP. Nah, seperti itu. Jadi jangan sampai teman-teman nanti tidak mengerjakan di modul. Di kami ada 2 bimbingan untuk LMS ini. Satu pendampingan LMS, yang kedua adalah LMS khusus. Sudah kami informasikan di YouTube sebelumnya. Nanti teman-teman bisa ambil atau bisa melihat, menyimak, menonton di video kami kemarin tentang apa itu tentang
LMS ya, atau ini kita jelaskan lebih lanjut, yaitu mempelajari materi yang disajikan dalam modul secara mandiri dan terstruktur. Jadi untuk bimbingannya sudah kami jelaskan di video sebelumnya. Yang ketiga, selain mengerjakan pretest modul, mempelajari materi yang disajikan dalam modul secara mandiri, terus kemudian teman-teman juga membuat ringkasan materi pada modul pedagogi dan profesional. Jadi nanti di dalam modul pedagogi profesional, teman-teman juga melakukan ringkasan materi. Jadi ya harus membaca. Nah, seperti itu. Tidak mungkin kita membuat ringkasan materi tanpa membaca. Terus kemudian selanjutnya mengerjakan tes formatif atau tugas-tugas yang terstruktur. Jadi di sana nanti ada tugasnya. Untuk pengalaman kemarin di Diknas itu ada, kalau tidak salah 3 atau 4, ya saya lupa. Tapi saya ikut mengerjakan. Ya 3 atau 4 di sana ya memang seperti ini, mengerjakan tes modul, kemudian membuat ringkasan materi yang nanti harus diupload, ya harus diupload di LMS tersebut. Terus kemudian mengerjakan tes formatif, terus kemudian nanti ada juga mengerjakan tes akhir modul. Nah, ini adalah tugas-tugas yang harus dilaksanakan di proses LMS. Selanjutnya, di modul yang ketiga, yaitu pengembangan perangkat pembelajaran, teman-teman juga harus membuat tugas. Yang pertama, membuat perangkat pembelajaran yang meliputi analisis CP, penyusunan TP, dan ATP. Ini untuk yang teman-teman yang sudah melaksanakan kurmer atau kurikulum merdeka. Untuk yang K13, teman-teman harus menyusun materi ajar, penyusunan LKPD, alat peraga atau media pembelajaran, penyusunan instrumen, dan penyusunan modul ajar. Nah, modul ajar ini bahasa dari RPP. Sebenarnya poin pertama sama kedua ini sama. Kemudian juga melakukan rekaman video pembelajaran dari salah satu pertemuan dengan format data video MPG berdurasi 7-10 menit. Nah, ini pemanasan untuk UKIN. Jadi nanti di LMS teman-teman juga harus melakukan rekaman video pembelajaran yang nantinya harus diedit. Ya, harus diedit selama 7-10 menit. Ini harus dilakukan oleh masing-masing individu. Ya, tidak bisa diwakilkan oleh siapapun untuk rekaman video pembelajaran ini. Tidak bisa temannya, tidak bisa saudaranya, tidak bisa siapapun kecuali dengan individu masing-masing. Jadi di kegiatan ini berarti tanggal sebentar saya kembali ke ini. Berarti mulai modul PPP tanggal 2 sampai 11 April. Berarti setelah hari raya. Ya, setelah hari raya. Jadi nanti ketika masuk ya langsung dilakukan video pembelajaran, pemanasan sebelum UKIN. Pemanasan sebelum UKIN. Ya. Selanjutnya ada induksi dan tryout. Induksi dan tryout dilaksanakan setelah selesai kegiatan pendalaman materi dan pengembangan perangkat pembelajaran. Untuk induksi ini hal baru, ya, karena kemarin di Diknas tidak ada induksi, langsung ke tryout. Nah, induksi ini apa? Induksi bertujuan untuk pendalaman materi yang relevan dengan kisi-kisi UKM PPG. Jadi nanti ada kisi-kisi yang dikeluarkan. Ya, kisi-kisi yang dikeluarkan yang harus dipelajari, ya kisi-kisi tersebut. Ya, karena ini sangat bermanfaat. Makanya ada induksi dan tryout. Kemudian selanjutnya ada tryout dilaksanakan dalam rangka uji coba pelaksanaan UKM PPG. Jadi nanti ada contoh-contoh soalnya. Sebagai pengalaman kemarin itu sekitar 10-20% ya soal yang keluar dari tryout. Nah, kenapa tryout ini juga penting? Kami bahas di bimbingan ya biar nanti teman-teman tahu ya bentuk soalnya seperti apa, konten soalnya seperti apa. Ya, seperti itu. Jadi LMS tadi mulai dari modul profesional, modul pedagogik, terus kemudian modul perencanaan perangkat pembelajaran, kemudian diakhiri dengan induksi dan try out. Nah, setelah ini selesai baru nanti teman-teman akan melaksanakan dua hal yang sangat menentukan, yaitu yang dinamakan UKM PPG, yang terdiri dari uji kinerja atau UKIN dan UP, uji pengetahuan. Di sini UKM PPG ada 3, yaitu uji kinerja praktik pembelajaran, yang sudah saya sampaikan tadi, kemudian uji kinerja portofolio, nah ini
yang berat, ya. UKIN itu berat sekali, ya, karena teman-teman harus seperti RPL, ya, tetapi lebih berat di UKIN daripada RPL. Ya, jadi nanti ada syarat khusus, ada juknis khusus, ada batasan-batasan yang harus dikumpulkan ya untuk portofolio ini. Apa saja? Setelah ini nanti kita akan jelaskan. Kemudian ada uji pengetahuan atau yang disebut dengan UP. Jadi ketiga ini sangat menentukan teman-teman dalam akhir ya dinyatakan lulus atau tidak. Nah, ini adalah UKM PPG. Selanjutnya adalah penjelasan tentang UKIN, praktik pembelajaran. Jadi teman-teman nanti akan membuat RPP 2JP, itu akan digunakan untuk praktik mengajar. Jadi RPP ini berbeda dengan RPP yang dibuat ketika RPL. Kalau RPL kan secara keseluruhan, ada prota, ada promes, ada silabus. Tapi RPP ini adalah lebih ke step-step ketika teman-teman melakukan video pembelajaran. Jadi RPP ini adalah step-step di mana teman-teman nanti harus sesuai dengan RPP-nya ketika melakukan video pembelajaran. Misalkan di situ nanti ada kegiatan awal, melakukan doa pembelajaran, kemudian melakukan pembukaan, opening, terus kemudian memberikan apa itu kata-kata motivasi, terus kemudian baru memulai pembelajaran, terus kemudian memberikan orientasi masalah, dan lain sebagainya. Jadi RPP ini lebih ke bagian-bagian detail ketika teman-teman nanti membuat video pembelajaran. Jadi video pembelajaran itu harus sesuai dengan RPP-nya. Jadi teman-teman ketika melakukan video pembelajaran itu harus sesuai dengan RPP yang sudah dibuat. Jangan sampai melenceng jauh. Ya, jangan sampai melenceng jauh. Nah, ini harus dilakukan tidak hanya sekali untuk menghasilkan hasil yang baik. Nah, seperti itu. Jadi nanti setelah selesai akan diadakan editing video pelaksanaan mengajar yang waktunya sudah ditentukan 7 sampai 10 menit. Ini bukan. Kalau UKIN ini sudah ke biasanya 30 menit. Ya, biasanya 30 menit. Tapi nanti kita harus menunggu juknis UKIN-nya seperti apa. Ya, di modul PPPP tadi, ya, perencanaan perangkat pembelajaran itu sudah dimulai untuk praktik pembelajarannya. Terus kemudian nanti di UKIN itu juga akan dilaksanakan lagi, ya, akan dilaksanakan lagi. Kemudian selanjutnya adalah UKIN portofolio. Nah, ini. Jadi ada UKIN praktik pembelajaran, ada UKIN portofolio. Portofolionya saya ambilkan dari ppg.kemenak.go.id itu ada 5. Yang sebelumnya biasanya ada 6. Ya, ada 6 poin, yang 4 poin wajib, yang 2 menambah nilai. Jadi UKIN nanti ada 5. Yang pertama ada pengembangan diri, kemudian ada penelitian. Penelitian ini seperti PTK, kemudian membuat jurnal, kemudian dari refleksi diri. Refleksi diri nanti bisa diambilkan dari refleksi PTK, penelitian, juga bisa diambilkan refleksi dari kegiatan mengajar atau refleksi dari RPP juga bisa. Terus kemudian yang keempat adalah pencarian informasi. Ini sudah dilaksanakan teman-teman di RPL kemarin, yaitu sertifikat dan lain sebagainya. Tetapi di RPL itu tidak ada batasan, harus berapa JP. Mungkin ada beberapa LPTK yang sudah kami baca itu minimal 10 JP. Tetapi biasanya di UKIN ini minimal 30 JP. Dan nanti ditentukan, ya biasanya 3 tahun terakhir. Nah, seperti itu. Nanti tetap kami akan membantu di apa itu pelaksanaan UKIN nih. Jadi jangan khawatir. Kemudian yang selanjutnya adalah karya inovasi. Ya, karya inovasi hampir seperti yang RPL kemarin, bisa berbentuk LKS, bisa berbentuk modul, bisa berbentuk video YouTube, dan lain sebagainya. Jadi ini sangat menentukan dan harus dipersiapkan mulai dari sekarang. Ya, untuk paket UKIN-nya belum kami buka karena kami harus menunggu informasi detail dari pusatnya seperti apa nanti. Ya, biasanya itu ada apa itu ada batasan-batasannya. Ada nilainya juga. Ya, di poin pengembangan diri nilainya sekian, penelitian sekian, nanti jumlah totalnya berapa, ya teman-teman bisa menghitung kira-kira poinnya berapa.
Nah, seperti itu. Nanti lebih lanjut kita akan adakan lagi nanti ketika ada juknis UKIN, akan kami informasikan lebih detail dan lebih lanjut lagi. Selanjutnya, uji pengetahuan. Ini tadi sudah saya bahas di awal, ya. Ada tes objektif 50 soal, jadi tidak 120 soal yang selama ini Kemenak Pusat itu selalu 120 soal. Ini nanti saya lihat di website resminya ada 50 soal. Nah, untuk juknisnya, untuk kisi-kisinya belum ada. Terus kemudian yang kedua ada tes subjektif, uraian reflektif berbasis kasus. Ini sebagai bocoran, kemarin dari Diknas itu adalah permasalahan teman-teman ketika mengajar. Ya, permasalahannya seperti apa, menghadapi murid itu seperti apa, terus kemudian mencari solusinya seperti apa. Itu diuraikan. Ya, ini akan menambah nilai di tes objektifnya. Nah, itu adalah proses alur secara detail dari PPG Transformasi Kemenak di tahun 2025 ini. Mulai dari proses LMS, kemudian ada UKM PPG, uji kinerja, dan uji pengetahuan. Itu yang bisa kami sampaikan untuk proses transformasi PPG Daljab Kemenak tahun 2025. Terima kasih, OMA PPG Indonesia, bimbingan bergaransi sampai lulus PPG dan mendapatkan sertifikat pendidik. Jadi tidak ada ruginya, tidak ada khawatirnya bergabung bersama kami. Terima kasih semuanya. Silakan, ini saatnya teman-teman bisa bertanya. Di kolom chat monggo, langsung juga monggo. Silakan. Silakan yang mau bertanya. Atau sudah cukup jelas semuanya? Kalau sudah, ya sudah. Kolom chat monggo, enggak apa-apa. Gimana, teman-teman? Ada pertanyaan? Ada satu masuk. Pak, ketika UP nanti soal yang diujikan bila belum mencapai target bisa diulang kembali. Jadi nanti UP itu hanya dilaksanakan sekali saja. Ya, jadi tidak bisa diujikan kembali. Jadi misalkan nanti ada pengumuman tidak lulus, jadi nanti teman-teman harus mengikuti ulang di batch selanjutnya. Keuntungan ikut batch 1 adalah nanti bisa ikut retaker, ya bahasanya itu retaker, mengulang. Itu di batch selanjutnya. Jadi jadi teman-teman yang ikut di batch 5 terakhir itu nanti yang kasihan karena harus mengikuti retakernya itu di tahun 2026. Jadi jangan sia-siakan bimbingan di kami, ya. Jadi di kami menggaransi teman-teman sampai lulus. Jadi kalau misalkan UP-nya tidak lulus ya sudah, nanti akan ikut retaker, membayar, terus kemudian nanti ujian lagi. Nah, gitu. Prosesnya seperti itu. Kemudian, Pak, saya ngajar SK hanya kelas 12. Apakah saat RPL praktik ngajar harus kelas 12? Untuk PPL, ya PPL itu sesuai dengan yang diajar. Dulu saya ketika PPL itu saya mengajar kelas 10, 11, 12. Saya ambilkan murid yang terbaik. Nah, itu. Ya, ambil dari murid yang terbaik dan kelas yang terbaik.
Kemudian untuk mapel umum yang sudah seleksi akhir, apakah akan masuk? Insya Allah akan dilaksanakan di batch setelahnya. Jadi belum ada informasi bahwa mapel umum itu nanti akan di batch 2, tetapi batch selanjutnya. Nah, batch selanjutnya kan bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5. Ya mungkin mudah-mudahan di batch 2 nanti mapel umum sudah diikutkan. Nah, seperti itu. Pak mau tanya tentang pedagogik itu apa? Pedagogik itu materi, materi ilmu pengetahuan. Jadi nanti kami ada 2 kelas, yaitu kelas pedagogik. Di sana semua mapel sama, materinya sama, soalnya nanti juga sama. Di pedagogik nanti soalnya semuanya sama. Nah, untuk profesional sesuai dengan mapel bidang masing-masing. Kalau bahasa Inggris ya berbahasa Inggris, kalau bahasa Arab ya berbahasa Arab. Nah, seperti itu. Untuk gambaran soal-soal tryout-nya bisa diakses di mana? Untuk sementara belum ada. Jadi nanti ada soal-soal itu nanti ketika teman-teman sudah melaksanakan modul pedagogik, modul profesional, dan modul perencanaan pengembangan perangkat tadi. Ya, baru itu baru bisa mengakses tryout. Tetapi di kami nanti mulai insya Allah hari Rabu itu sudah dimulai bimbingan baik pedagogik maupun profesional. Di bimbingan itu nanti teman-teman akan berlatih soal dengan tutor-tutor kami. Nah, seperti itu. Itu, silakan yang lain, monggo. Ya, silakan yang lain. Apa sudah cukup jelas? Kalau sudah cukup jelas, ya sudah bisa. Untuk bimbingan selanjutnya, apakah akan dibuatkan grup khusus lagi besar? Ya, jadi nanti kami ada kelas pedagogik, ada kelas profesional, sudah kami buatkan. Terus kemudian nanti bisa japri saya Bu Rizky Maulana, atau lihat di konten YouTube sebelumnya itu sudah ada. Ya sudah ada, sudah kami informasikan. Ini sudah sementara yang ikut pendaftaran bimbingan sudah lumayan. Untuk kelas pedagogik ada 20-an lebih. Untuk profesional masing-masing ada yang sudah 7, ada yang baru 5. Ya sesuai mapel masing-masing. Jadi untuk kelas profesional itu sesuai dengan mapel masing-masing. Tidak kami campur. Yang kami campur ada di kelas pedagogik karena materinya nanti sama. Nah itu. Terus kemudian nanti kami juga ada LMS khusus. Nah, LMS khusus nanti bisa WA ke saya. Maksudnya LMS khusus itu seperti apa? Teman-teman sudah banyak yang tahu ini. Ya sudah banyak yang tahu dan sudah ada yang mendaftar. Banyak yang mendaftar. Berarti UP yang menentukan akhir. Ya betul. Jadi yang menentukan itu ada 2 Ibu. Bu Sulistiawati. Yang pertama adalah UP, yang kedua adalah UKIN. Jadi UKIN jangan jangan apa itu jangan sembrono istilahnya. Harus dibuat sebagus-bagus mungkin. Karena itu yang paling menentukan ibu bapak lulus atau tidak. Jadi nanti di keterangannya itu bisa tidak lulus di UP, bisa juga tidak lulus di UKIN. Jadi ada baik UKIN maupun UP itu sangat menentukan. Jadi jangan sampai tidak lulus semuanya. Karena nanti di UKIN akan berbayar. Kalau tidak salah 350 untuk UKIN, untuk UP-nya kalau menjadi retaker itu nanti 200.000. Ya, nah, seperti itu. Makanya di bimbingan kami, bimbingan bergaransi, jadi tidak perlu khawatir. Nah, seperti itu. Pak, kalau PPT itu seperti apa? PPT itu maksudnya apa? Nah, ini saya harus bertanya. PPT itu maksudnya PowerPoint presentation atau apa? Nah, gitu. Ini tidak jelas ini pertanyaannya.
Saya tidak ngajar SKI kelas 10 11, tapi saya ngajar mapel lain di kelas 10 11. Apakah PPL boleh milih kelas? Artinya gini Pak Solihul, jadi ndak perlu khawatir nanti. Misalkan ya, jenengan pilih kelas 12. Ya, tetapi dalam prakteknya itu yang diajar adalah kelas 11 ya. Misalkan di RPP-nya kelas 12 yang diajar kelas 11 karena yang terbaik kelas 11. Ya enggak apa-apa. Ya ya ditulis saja itu kelas 12. Nah, gitu. Nah, jadi enggak apa-apa, enggak masalah. Yang penting adalah pilih yang terbaik. Pilih kelas yang terbaik, pilih siswa yang terbaik. Itu Pak Salikul. Bisa disikapi, enggak apa-apa. Silakan yang lain. Untuk LMS khusus apakah sesuai mapel itu tanggung jawab kami, Bu. Jadi tidak perlu khawatir. Ya, untuk LMS khusus itu nanti tanggung jawab kami. Jadi itu nanti WA saja. Ya, WA saja. Aman. Untuk tanggal 2 sampai 11 itu nanti modul yang ketiga, modul perangkat pembelajaran, ya, perencanaan perangkat pembelajaran. Di situ nanti ibu ada tugas yang cukup lumayan di sana, ya, membuat RPP, membuat modul ajar, praktik pembelajaran, membuat editing video 10 menit, itu di tanggal 2 sampai 11 April. Kalau yang ikut paket 4 bimbingan gimana Pak? Yaitu tetap masuk di grup pedagogik, di kelas pedagogik, kelas profesional, dan pendampingan LMS. Jadi untuk pendampingan LMS belum kami buatkan grupnya, tetapi segera akan kami buatkan grup pendampingan LMS. Itu Ibu. Silakan yang lain. Nanti tolong infokan tentang tryout UP ya Pak. Maksudnya tryout UP yang ada di LMS atau di bimbingan kami. Nah, ini ada dua. Kalau di LMS itu nanti sudah ada tanggalnya tadi, jadi jelas. Kalau di kami itu nanti selalu ada update setiap hari. Jadi nanti ada informasi. Jadi karena di grup bimbingan nanti akan kami buka, ya, akan kami buka terus, tidak akan pernah kami apa itu close. Jadi nanti bisa berkomunikasi dengan kami, berkomunikasi dengan tutor, berkomunikasi dengan teman-teman, nah, seperti itu. Jadi mohon teman-teman, ya saya mohon teman-teman nanti ketika di LPTK sudah ada teman-teman, sudah ada grup WA, itu nanti tolong bisa diinformasikan kepada teman-teman di Oma PPG Indonesia ada bimbingan bergaransi sampai lulus. Jadi biar banyak teman-teman yang terbantu ketika mengikuti PPG Daljab ini yang sangat penting ini. Berarti nanti saat mengerjakan tugas bila ada kendala bisa dibantu Pak. Kalau di pendampingan LMS kami tidak bisa membantu Ibu. Ya, kalau di pendampingan LMS kami tidak bisa membantu, tetapi kalau di LMS khusus kami insya Allah siap membantu. Gitu Ibu. Karena memang apa itu paketnya beda. Oke siap Bu Hanifah, selamat berbuka di daerah mana ini? Daerah tengah ya, WIT ya. Monggo Ibu.
Sudah cukup? Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kami tutup. Jadi nanti bisa WA ke kami. Berarti bimbingan LMS itu umum ya, Pak? Bimbingan LMS ada dua, Ibu. Satu pendampingan LMS itu semua, ya umum. Kemudian kelas pedagogik itu juga semua mapel. Kemudian kelas profesional itu hanya mapel tertentu. Bu Sulistiawati ini saya lihat dulu, sudah kelihatannya jenengan sudah daftar kan? Itu kan jenengan sudah kami buatkan dua grup. Satu grup kelas pedagogik, satu grup kelas profesional Quran Hadis. Jadi nanti masih menunggu satu grup yaitu grup pendampingan LMS. Gitu Ibu. Kalau guru kelas maksudnya ke LMS mana Pak? Ya ke LMS-nya Ibu sendiri nanti. Kalau guru kelas kami juga ada bimbingan kelas PGMI. Ya, jadi nanti masuk di kelas pedagogik itu khusus kelas PGMI. Kalau kelas pedagogik itu kelas profesional, kalau kelas pedagogik semua mapel. Nanti kumpul jadi satu. LMS-nya nanti akan diinformasikan oleh LPTK. Masuknya kemana? Nanti akan ada akun yang teman-teman bisa masuk. Nah, di sana itu nanti harus membaca, harus mengerjakan, membuat tugas, merangkum tugas, membuat ini, membuat itu. Nah, kalau pengen apa itu hasilnya bagus, ikut di program LMS khusus. Nah, gitu. Silakan yang lain. Coba saya sapa satu-satu. Bu Zuni Arista, jelas? Ada pertanyaan? Bu Siti Sarifah, ada pertanyaan? Bu Rubiah, ada pertanyaan? Kelihatannya sudah jelas semuanya. Kalau sudah, kami akhiri. Jadi ini nanti link recordnya akan kami kirimkan di grup. Insya Allah nanti malam karena setelah ini harus convert dulu, proses dulu. Jadi nanti bisa disimak kembali. Kalau misalkan nanti ada pertanyaan susulan, silakan japri ke saya. Sangat-sangat terbuka dan pasti akan kami jawab. Cukup sekian teman-teman untuk webinar kali ini. Ya, tidak seperti biasanya yang 1,5 jam. Ini alhamdulillah kurang dari 1 jam sudah selesai. Karena memang apa itu eh, pembahasannya memang cukup singkat dan sangat jelas. Jadi LMS khusus tertentu dengan pendampingan LMS berbeda ya Pak? Berbeda Ibu. Kalau pendampingan LMS nanti kami hanya mendampingi, mengarahkan proses LMS-nya seperti apa, tetapi kalau khusus sangat-sangat berbeda jauh. Nah, seperti itu lebih detailnya, silakan WA ke saya. Kalau praktik pembelajaran langsung sama siswa Pak, ya betul. Kalau praktik pembelajaran langsung ya harus dengan siswanya sendiri, masing-masing seperti itu. Semoga informasi yang kami berikan memberikan manfaat kepada teman-teman untuk lebih siap lagi. Amin, amin, Allahumma amin. Pak Solihul dan teman-teman yang bergabung dengan kami pasti doakan lulus karena target kami adalah lulus 100% di bimbingan batch 1 ini nanti dan ke bimbingan berikut-berikutnya. Terima kasih teman-teman sudah hadir di webinar kali ini yang cukup sangat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Apabila masih ada beberapa pertanyaan, silakan hubungi kami, Bu Rizky Maulana, insya Allah bergabung. Harus Ibu, karena teman-teman yang lain, Pak Solikul sudah mendaftar, Bu Rubiah juga sudah mendaftar ke kami, Bu Sulis Tiawati juga sudah mendaftar ke kami, Bu Hanifa juga sudah mendaftar ke kami, sudah banyak yang mendaftar ke kami, Bu Zulia juga
sudah mendaftar ke kami. Jadi teman-teman yang belum, Bu Riyati juga sudah mendaftar ke kami. Bu Lisda ini kalau tidak salah mapel umum, insya Allah nanti juga akan segera bergabung. Jadi sudah banyak yang bergabung dengan kami. Jadi teman-teman yang baru, Pak Fathun Qorib juga sudah bergabung dengan kami. Kemudian Pak Adi Kurniawan juga bergabung dengan kami. Untuk teman-teman yang belum, silakan informasi yang sudah kami berikan. Untuk mapel yang sudah, insya Allah, Bismillah, masuk ke batch 2 nanti untuk yang mapel umum. Amin Allahumma amin. Terima kasih semuanya. Selamat berbuka puasa yang sudah melaksanakan. Bagi yang WIB masih 1 jam lebih bisa nonton TV dan lain sebagainya, ngaji dan lain sebagainya. Terima kasih semuanya. Kita ketemu lagi di webinar-webinar selanjutnya di bimbingan bergaransi tentunya. Terima kasih semuanya. Kami akhiri dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.